Seorang pria muda asal Jerman akhirnya menerima seragam militernya untuk pertama kalinya. Namun, dia melihat ada nama orang lain yang tertera di bagian kerah. Karena itu, Paul mengembalikan seragam tersebut. Dia mengira seragam itu milik prajurit lain. Petugas logistik lalu mencabut label nama itu dan Paul tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa di bawah meja terdapat banyak label nama lain yang sudah dilepas. Ternyata seragam-seragam itu sebelumnya milik para prajurit yang gugur beberapa hari sebelumnya. Setelah mereka tewas, seragam dan sepatu bot mereka dikumpulkan lalu dikirim ke bagian belakang. Di sana, noda darah dibersihkan, pakaian yang robek dijahit kembali, dan label nama dilepas. Namun karena pekerjaan yang menumpuk, terkadang ada label yang lupa dilepas. Seragam-seragam itu kemudian diberikan kepada para pemuda Jerman yang baru direkrut. Paul sangat senang. Dia langsung mengenakan seragam barunya. Para prajurit baru itu berangkat ke medan perang dengan penuh semangat. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, rentetan peluru artileri Prancis mulai menghantam posisi mereka. Paul segera mengenakan masker gasnya. Para prajurit baru saja tiba di parit pertahanan, bahkan mereka harus menguras air yang menggenang menggunakan helm mereka. Malam harinya, Paul mendapat giliran berjaga. Tiba-tiba sebuah suar ditembakkan ke langit, lalu musuh mulai melancarkan pengeboman besar-besaran. Paul segera berlari dan berlindung di sebuah bunker kecil. Dia gemetar ketakutan dan mulai menyesali keputusannya bergabung dengan tentara. Keesokan harinya dia berhasil selamat. Parit dipenuhi mayat para prajurit. Paul mulai mengumpulkan dogtag milik mereka. Saat itulah dia akhirnya menyadari siapa pemilik asli seragam yang sedang dikenakannya. 3 tahun kemudian, Paul telah menjadi prajurit yang berpengalaman. Kini dia tidak lagi setakut dulu terhadap peluru dan dentuman meriam. Pasukan Jerman berhasil menyerbu parit musuh. Bahkan Paul menemukan markas mereka. Di sana dia sempat memakan makanan milik tentara Prancis. Tiba-tiba meja mulai bergetar. Tikus-tikus pun berlarian karena panik. Paul merasa ada yang tidak beres sehingga dia keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat itulah dia melihat sebuah tank baja raksasa bergerak ke arah mereka. Dia terkejut. Hujan peluru sama sekali tidak mampu menghentikan tank tersebut. Tank itu menghancurkan pertahanan Jerman dengan serangan yang sangat dahsyat. Paul hanya bisa bersembunyi di dalam parit sambil menyaksikan tank itu melindas parit-parit mereka. Pasukan Jerman pun hancur dan mulai mundur. Akhirnya Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata. Paul mengira dia akhirnya bisa pulang ke rumah. Namun, demi menjaga kehormatannya, seorang perwira memerintahkan serangan terakhir tepat sebelum gencatan senjata mulai berlaku. Saat itu Paul sudah benar-benar kehilangan semangat hidup. Tanpa sedikit pun emosi, dia berlari menuju posisi musuh. Pada akhirnya, Paul tidak pernah kembali ke Jerman. Seperti yang terjadi 3 tahun sebelumnya, label nama pada seragamnya dilepas dan dipasang kembali pada seragam milik seorang rekrutan baru.